السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال أيضا: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana seperti biasanya. Maka kita tidak lupa pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Maka kita sebagai hamba Allah tidak luput dengan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pelajaran retorika dakwah. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Fadilah Taubat, dan di akhir video akan disambung dengan 5 mukaddimah yang berbeda. Baik, kita mulai dengan kultum kita, yaitu Fadilah Taubat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, baik itu muslimin laki-laki dan muslim perempuan. Bukan kewajiban orang-orang yang baru saja berbuat dosa, tetapi orang-orang yang selalu menzalimi dirinya sendiri dan berbuat zalim kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Intinya kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak ada upaya melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, karena hamba-hamba Allah yang taib selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, banyak sekali kita melakukan dosa tanpa disengaja, tanpa hitungan detik, tanpa hitungan menit, tanpa hitungan jam. Kita selalu berbuat dosa. Maka untuk menghapus dosa-dosa tersebut tidak lain hanyalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Pintu taubat ada di hadapan kita. Jika kita ingin bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Apa kata Allah di dalam Quran An-Nur ayat 31 yang artinya, dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, mari kita bertaubat kepada Allah
sebagaimana orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberuntungan, keberkahan di dalam kehidupan dunia. Karena pintu taubat ada di hadapan kita, terbuka lebar, luas. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang merintangi. Ia menanti kedatangan kita untuk jalan kebaikan. Maka dari itu bertaubatlah, karena taubat telah dihamparkan, ia menundukkan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintu hati kalian untuk bertaubat kepada Allah. Mintalah taubik, mintalah pertolongan kepada Tuhanmu, dan bersungguh-sungguhlah menaklukkan dirimu dari hawa nafsu yang keji, hawa nafsu yang menzalimi diri kita sendiri. Maka dari itu, paksakanlah kita untuk tunduk dan taat kepada Tuhannya. Kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam kemaksiatan sehingga memupus taubatmu yang terdahulu. Janganlah malu untuk memperbarui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang kepadamu, maka teruslah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak sekali yang kita perbuat maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka teruslah bertaubat kepada Allah. Allah adalah Maha Pengampun, Allah adalah Maha Penyayang, Allah adalah tempat kita untuk meminta pertolongan, memohon ampun, dan kita hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis Nabi menyebutkan, wa qala alaihi salatu wassalamu, atubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulli yawmin mi'atin marrah. Nabi SAW bersabda, taubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya setiap hari 100 kali. Nabi adalah makhluk yang suci yang diciptakan oleh Allah, yang paling bersih hatinya, yang paling bersih jiwanya. Tapi beliau masih saja meminta taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nah, perlu kita ketahui bahwa Nabi adalah yang paling suci jiwanya, badannya, dan dosanya diampuni oleh Allah yang telah lalu dan akan datang, dan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan dosanya. Sedangkan kita dosa semakin banyak, badan kita semakin kotor dengan kemaksiatan, dan belum juga dijamin oleh Allah ampunan dosanya. Maka kita tidak mau bertobat kepada Allah, maka kita nggak mau bertobat kepada Allah. Nabi saja sudah dijamin ampunan dosanya, masih bertobat kepada Allah 100 kali. Maka dari itu kita kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas hadis ini menegaskan kepada kita untuk selalu mengingat kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah contoh Rasulullah SAW kepada kita. Apabila kita melakukan dosa, melakukan perbuatan maksiat, maka kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa kita usahakan setiap waktu, setiap detik, setiap menit, dimanapun kita berada, mari kita mengingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain menyebutkan, Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, li kulli syai'in dawa'un wa dawa'in wa dawa'uz zunubi at-taubah.
Nabi SAW bersabda, setiap sesuatu itu adalah obatnya, dan obatnya dosa adalah bertaubat. Bukan saja penyakit kulit, penyakit hati dan sebagainya yang punya obat, akan tetapi obat dosa pun ada. Apa obatnya? Yaitu banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Dengan cara apa memohon ampunnya? Dengan cara memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak tahlil dan lain sebagainya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja penyakit-penyakit yang punya obat, tapi dosa yang kita lakukan, kemaksiatan, kezaliman kepada diri kita sendiri, itu ada obatnya. Apa obatnya? Yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ajilu bit taubah qabla al-maut wa ajilu bis shalah qabla al-maut. Bersegeralah bertaubat kepada Allah sebelum mati, dan bersegeralah sholat sebelum luput waktu. Artinya, kita selalu diingatkan untuk selalu bertaubat dimanapun tempat dan keadaan. Kita tetap memohon ampun dan bertaubat kepada Allah sebelum ajal kita datang. Dan jangan pernah kita meninggalkan sholat, karena sholatlah amal yang akan menolong kita, menyelamatkan kita dari api neraka. Maka apabila datang waktu sholat, maka segeralah kalian sholat, dan jangan menunggu waktu sholat itu habis. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal kita menjemput kita. Allah mengatakan, aku akan masih menerima taubat hambaku selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Allah saja masih menerima taubat kita. Maka sebelum waktu itu datang, mari kita perbanyak taubat kepada Allah, memohon ampun dengan sebenar-benar ampunan kepada Allah. Tundukkan kepala, tundukkan hatimu yang angkuh, rendahkan pandanganmu, jaga lisanmu dari perbuatan-perbuatan kotor yang dilarang oleh Allah. Intinya, kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita meninggalkan sholat walaupun kita sakit, dan bagaimanapun keadaannya, kita jangan melalaikan sholat. Agar apa? Agar kita terhindar dari api neraka. Mungkin itulah sedikit kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan baik dalam penyampaian dan penjelasan hadisnya, saya berberi mohon maaf, dan kepada Allah tak lupa mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selanjutnya yaitu lafaz muqaddimah yang berbeda. Lafaz muqaddimah yang pertama yang berbunyi, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Lafaz muqaddimah yang kedua yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lafaz muqaddimah yang ketiga,
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Lepas mukaddimah yang keempat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dapat mukaddimah yang kelima yang berbunyi Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Itulah lapas mukaddimah yang berbeda yang dapat saya lapaskan. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan, kekeliruan baik makhrijul huruf, tajwidnya, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya tak lupa mohon ampun, dan kepada dosen pengampu tolong mohon dibenarkan. Allahumma waffiq ila qawmil karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.